Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Dan sanak perompat, kita jumpa lagi di acara Madihin Syair Bakisah edisi hari ini, di hari Selasa tepatnya 11 Juni 2024. Nah, dan sanak perompat sabarataan, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita pada malam hari ini bersama Bapak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang kayak apa kabar pian malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, wigas banar. Ya, alhamdulillah sehat walafiat, wigas jiwa. Dan gasan malam hari ini topik kita yaitu syair habar hari kiamat part nang ke-6. Nah, ada kerasaan 6 part sudah kita gasan syair habar hari kiamat hari ini. Nah, ayo silakan Pak, dimulaikan dahulu. Ayo kita muliakanlah. Inggih. Nah, karena judulnya Madihin Syair Bakisah, jadi madihin dulu hanya basair kita. Menyambur banyu di Sungai Martapura. Assalamualaikum, salam ulun mulai. Awan pendengar setia RRI, pertemuan pulang kita malam ini, di mana haja apian berdomisili. Mudah-mudahan ini menghibur hati, maungkai kisah papada urang bahari. Balutan syair sangat menyentuh hati, habar kiamat karya seorang mufti, mufti kerajaan itu Indragiri. Indragiri, babuli kedahulu ka awal mukaddimat, sebuting pantun tadi mulai dijarat. Nyaman tahu makna nang tersirat, damintu madihin kata-kata ngandung hikmah.
la hikmat patung bakantan adingai disiring tendian menyambur banyu di sungai Martapura merenungakan papadah pada Tuhan bersyukur hati merenungkan buka merenungkan muka diri manusia. Syair kiamat karya seorang ulama. Apalagi kita di bulan mulia, bulan haji inilah gelarnya. Bulan Zulhijjah, bulan yang penuh makna. Jemaah calon haji menunaikan rukun Islam kelima. Perjuangan yang luar biasa di Banjarmasin ini di benua. 19 kloter telah berangkat semua. Sekarang berkumpul di Saudi Arabia. 1 umat lagi akan menjalani Armusna. Arafah wukuf utama, lalu Armusna Musdalifah itu nang kedua. Nang ketiga mabitlah di Mina. Mudah-mudahan kita dipanggil jua menunaikan rukun Islam kelima. Jua bulan ini ibadah kurban, amun kita harta bakal labihan. Semangat berbagi nang diutamakan. Miskin kaya kada ada perbedaan, karena sama-sama kita makhluk Tuhan. Diri ini adalah titipan, maka berkurban bukan hanya hewan yang kita persembahkan. Sifat hewani harus kita hilangkan. Alirkan darah, musnahkan keangkuhan. Nah, ini Mbak Helda sudah tuntumpang pemadihinnya nih. Nang basairnya belum pulang. Nah, basair pulang kita. Nah, apa nih kabarnya tentang kabar kiamat. Ya. Tapi sedikit tadi kita singgung nih bulan Zulhijjah sudah. Kada sapa nih hari raya Idul Adha, kada sapa artinya wukuf di Arafah, kada sapa Muzdalifah orang mengambil kerikil di sana jamaah haji melaksanakan wajib haji. Kada sapa di Mina melontar jumrah. Hanya tawaf ibadah kena. Nah, tahallul awalnya artinya di Mina. Nah, berarti tahallul saninya di Mekah atau di daerah Ka'bah di Sa'yan situ. Apabila tahallulnya inya di di Mina tadi. Nah, berarti tahallul saninya di Mekah atau di Masjidil Haram situ. Nah, artinya kau sudah melepas kain ihram. Nah, bila kada batahallul, kada kau melepas ngarannya kain ihram. 3 hari situ toh. Pertama dulu melontar jumrah Aqabah. Nah,
ulanya ula wusta, nah atau wusta ula. Nah jadi bisa juga rombongan pertama tuh napar awal sampai hari ke-12 ya langsung kembali ke Mekah. Bisa juga napar sani sampai hari ke-13. Memang situasinya padat banget Bang lah. Kada kawal limbah nang melontar itu langsung berangkat ke Mekah dulu. Biasanya 3 hari Bang lah. Makanya top ibadahnya itu terudi. Nah kalau aturan itu kan limbahnya melontar jumrah hari pertama itu selesai, langsungnya ke Mekah tawaf ifadah. Dan tahallul awalnya biasanya di Pesaian di Masjidil Haram. Nah, jemaah haji kita karena haji tamattu itu maksudnya mendahulukan umroh hanyar bahaji. Ada juga nang baimbai acil heldai itu ngarannya haji kiran. Nah baimbai manesang niatnya, artinya haji dan umrahnya itu bebarangan baimbai. Itu haji kiran ngarannya. Nah kemudian kalau hajinya haji ifrat itu mendahulukan haji hanyar ba umrah. Cuma kada boleh melepas kain ihram. Mulai mambil mikat di Jeddah, kemudian langsung aja menunggu tuh sampai nanti puncak Arafah Mina, itu maksudnya. Nah lu bacakan syairnya lah supaya jadi renungan kita. Hai sekalian, encik dan abang, ingatlah engkau malam dan siang. Jika berjalan atau berdagang, segala perempuan jangan dipandang. Nah ini peringatan lah, termasuk juga bulan haji. Jangan pindah hendak memandang-mandang yang lain. Nah ini nanti merusak kualitas ibadah haji kita. Nah termasuk jemaah calon haji. Bulan haji, bulan mulia, menghadap Allah, bersihkan jiwa, menghitung hari, rukun sempurna, tamu-tamu Allah datang semua. Padang Arafah, ibadah puncak, cahaya ma'rifat kelihatan nyara. Hilangkan dahaga nafsu yang sasak, jangan iman di dada jadi tahantak. Sungguh elok pakaian haji, kain ihram menyelimuti, tanpa jahitan jarum sejari, seperti kafan orang yang mati. Ibadah haji haruslah sabar, dengan Allah iman dihantar.
cahaya iman hati bersinar, jangan sampai nafsu membuat kesasar. Haji juga muhasabah diri, hanya dengan Allah meliputi. Jauhkan diri gawian nang rugi, sempurnakan manasik haji. Nah, jadi adalah kisahnya ini bahwa haji itu kada gampang-gampang, apalagi orang mau antri puluhan tahun. Ya Allah, kayak apa perjuangannya supaya ibadah haji itu kada sekedar tampilan aja. Nah, artinya nanti boleh ke kampung ada perubahan. Boleh ke kampung itu membawa keberkahan, bukan hanya mendapat kopiah haji aja, nah, atau mendapat gelar haji, binannya hajah di Kiau. Tapi tujuannya kada lain kada bukan supaya pendekatan kita lawan Tuhan itu murni, kada sahibar muntung aja. Nah, karena ada gampang-gampang kita ini berkumpul hampir 3 jutaan kah, 2 jutaan kah di Padang Arafah. Ini sibuk sudah nih petugas haji menyerupai bahasa ini itu observasi lapangan. Kayak apa kena pemondokan yang berada di Arafah, kemahnya kayak apa kena di Muzdalifah, kemudian yang kayak apa di Mina. Nah, tahun ini ada pang dispensasi. Nah, Helda paham juga kah dispensasinya? Apa itu dispensasinya? Orang-orang lansia nang tuha itu murur ngarannya. Apa tuh mulur? Nah, murur itu melintas saja di Muzdalifah. Nah, jadi kada bekajal mengingat fisik sidin sudah tuha. Nah, mungkin batunya nanti diambilkan. Nah, kemudian nanti di melempar jumrah tuh boleh jadi badalakan. Kalau fisik sidin kada memungkinkan, karena memang dominan yang paling utama ibadah haji itu fisik harus kuat. Jangan sampai nanti tak kajal-kajal deh. Iya. Mana-mana kesian sidin. Nah, dan kita habis tengah malam harus ada di Muzdalifah. Kemudian habisnya tuh siang atau menjelang subuh tuh berangkat, setelah menjelang subuh berangkat lagi rombongan menuju ke Mina. Disinilah nanti nang melempar jumroh tadi, mengenang napak tilas daripada perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kayak presiden yang was-wasnya lah melaksanakan perintah Allah, dengan pada waktu itu keputusan Allah adalah apa? Anak sin-sin kurbankan. Tapi dengan Allah kasih sayangnya, kejadian tersebut tidak sempat, bahkan diganti sosok Ismail dengan seekor kibas. Nah, ini inti daripada perjalanan ibadah haji itu, pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Nah, kemudian meninggalkan keluarga hampir 42 hari. Untuk meninggali keluarga pulang kerja gampang lah. Kan udah merasakan selain melayani tamu-tamu Allah, kita juga diberi kesempatan untuk berhaji dan berumrah. Karena gampang-gampang nih dah. Nah, kita yang di Banua aja, artinya membayangkan perjalanan 42 hari itu kelihatannya singkat tapi berat. Iya, bujur. Apalagi nang bahari orang naik haji nang bakapal tuh lah. Hampir 6 bulan. Keringat lagi long keluarga ada lawasan di saking lawasnya. Saking lawasnya tadi lah. Nah, bayangkan wah ini
dengan kecepatan pesawat 12 jam dari Banjarmasin ke Jeddah, Banjarmasin ke Madinah itu sudah sampai. Nah, apalagi ini antrian kalau tahun ini berangkat tuh tahun 2010-2011 menyetornya. Nah, bayangkan berapa tahun lagi. Menungguinya lawasnya. Benar, sampai 38 tahun. Tetapi yang namanya panggilan, namanya undangan itu tidak menjadi masalah sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita saja menyikapinya dengan pola pikir yang berbeda-beda. Bahkan ada yang cenderung malawasnya aja. Namun kayak ini aku sudah hampir juga sudah ada juga. Ada yang kada sawat digantikan anaknya. Ada juga yang menggantikan anaknya daya tapi umurnya kada sampai. Kada kawa juga pulang. Kada kawa juga. Kayak apa tuh umurnya kada sampai? Ya menunggu ya pulang. Sampai umurnya sampai. Iya. Kecuali dari pihak tuh menunda. Nah, menunda tahun depan usianya pas umpamanya hanya kau tulak. Tapi kalau sudah inya termasuk artinya bisa sudah keluar macam itu tengah bang sedikit dai. Iya. Nah, kalau penundaan itu biasanya sebelum ada penerbitan visa itu. Nah, ada kawan kita kemarin suaminya meninggal, posisinya digantikan oleh anaknya, tetapi anaknya belum memenuhi syarat dari segi usia. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, sehingga haji itu adalah sesuai dengan urutan porsinya. Jadi kalau ada yang menjanjikan tahun ini mendaftar, yang umpamanya 2 tahun, 3, 5 tahun mendaftar, berangkat tahun depan, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, ini ada juga nang banyak ditangkapi itu haji apa gitu. Nah, itu sebujurnya inya itu pisah ziarah. Umrah sudah tuntung, lalu menunggui musim haji. Padahal sudah habis itu. Pisahnya. Tidak ada kau melarang orang hendak berangkat umrah. Tetapi tahu diri, habis umrah jangan berdiam di situ. Nah, lalu karena menggunakan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh agama, termasuk memanipulasi data dan sebagainya. Itu yang ditangkap itulah. Sekarang ini kan sudah pemerintah itu sudah bagus mengelola masalah perhajian. Karena Indonesia ini dengan jumlah jemaah calon haji itu 241.000, bayangkan diberangkatkan berapa embarkasi se-Indonesia. Nah, artinya nang mana-mana hendak itu pulang dari segi kan kada punya tempat toh. Ada punya tempat menyusup menjadi tempat orang, kira-kira tuh etika ada. Nah, lalu kualitasnya juga dipertanyakan orang. Kualitasnya juga tidak sempurna. Bahkan cenderung batal. Hajinya itu berarti. Iya. Kenapa? Dia tidak punya hak masuk ke wilayah yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, artinya untuk kualitasnya inilah, sedangkan haji itu ganjarannya surga, kada gampang. Bekalnya takwa, kan? Bekalnya aja takwa. Simbol-simbol bahasa yang santun. Makanya nomor porsi itu kan fluktuatif inya, kada langsung nang berangkat. Nah, lain lagi ada yang anak-anak sama kayak apa sarannya jam mengenai artinya haji yang poroda ini. Nah, ujar kita poroda itu lihat pisahnya. Nah, poroda kerajaan kah? Poroda kerajaan ternyata undangan dari kerajaan. Itu nang kayak apa tuh? Nah, maksudnya dulu pihak Arab Saudi itu mengundang orang-orang yang berprestasi. Sekarang itu diberi peluang bagi orang-orang yang memiliki keuangan berlebih untuk bisa juga hadir di musim haji dan juga dapat melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan termakan isu-isu yang kada bagus. Karena kita ada aturan, ada SOP-nya, kada sembarangan. Termasuk juga antrian haji yang panjang kita tidak boleh mengambil keuntungan, karena kan yang namanya antrian itu sesuai nomornya fluktuatif. Satu berangkat sampai tanggal 10 berarti 11 balong sesuai.
Kalau ada yang bermain-main akan itu artinya jangan dipercaya. Pian datang aja ke Kementerian Agama di mana domisili pian. Batakun wujud-wujud. Insyaallah Kementerian Agama itu memberikan layanan yang terbaik. Jadi adanya nang kakak itu tuh dah nang tadi. Terus sebenarnya sebelum musim haji itu habis sudahnya dan harus bulek. Kan umroh aja. Nah, mungkin ada nang keluarga di sana kan pemalam atau umpamanya nang mambil nang ya kucing-kucingan lah akhirnya. Lalu ibadah tersebut kadang lagi memberi makna. Bekal orang ibadah haji itu adalah takwa. Arti takwa itu napa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi jangan sampai kita ibadah kita bagus dan niat kita bagus, akhirnya dilapisi oleh hal-hal yang kurang bagus, yang rugi itu kita. Yang rugi kita seorang jual rugi. Nah kita juga menghimbau juga namanya travel diberi izin sesuailah dengan apa yang diberikan amanah. Harus amanah. Nah jangan sampai kan bubuhan sidin tuh pahala juga. Apa ngarannya melayani tamu-tamu Allah baik nang bahaji atau nang umrah. Nah ini itibar daripada syair ini bagaimana kekayaan orang Banjar membalut syair menjadi pepadah. Itu luar biasa. Makanya madihin itu merangkum, ada madihinnya, ada pantunnya, ada syairnya, ada juga puisinya, ada juga prosanya. Sehingga mun kita disuruh membaca perukunan tuh koler pang kelihatannya. Tapi mun dilaguakan, diberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya mendidik, mengedukasi, kira-kira orang tertarik mendengarkan ini. Nah, jadi makna bersyair di bulan suci Zulhijjah ini, bulannya haji ini adalah bagaimana karena kita menebar kebaikan bagi kita yang naik haji kan kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, kerasaan nih minggu depannya kita kira-kira sudah parak nih Parak mana sudah seminggu aja lagi. Makanya artinya para jamaah haji ini sudah bersiap-siap mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya dan strategi. Karena gampang-gampang jutaan orang ada di padang Arafah tanpa kenaungan, kecuali ada tanaman hijau bahari. Ulah sama alhamdulillah panglah waktu naik haji 2019 itu tanaman akasia ada di situ, tanahong kita. Nah, dan ini kita himbau juga lawan jemaah calon haji, artinya situasi cuaca yang ada di artinya daerah Arab Saudi itu hampir menembus ke angka 50 derajat. Nah, bayangkan pian. Panas benar tuh. 40 sampai 50 derajat. Jangankan 40 nang 30 gini kita. Liwar sudah kepanasannya. Umap ya Banjar. Nah, ada aku ada pengalaman bulan di Wukuf Arafah itu Allah bagus mana maturakan. Hujan. Ngalih tuh dicari. Ngalih pernah dicari 2019 tuh hujan. Terus 2020 kita stop karena ada wabah Covid. 2021 nah itu dibagi dua presentasinya. Artinya 50% kan santuasnya. Nah, 23 itu normal kembali. Kalau kemarin ada aturan usia yang dia itu kada boleh berangkat karena berisiko. Nah, ini alhamdulillah sudah normal kembali. Dan Banjarmasin dengan 500-an lebih kita berangkat. 576 lah jamaah haji kita dengan 9 kloter. Bayangkan ada kloter ada kloter 2, ada yang 3, ada yang open seat menutupi yang sakit sementara kalau berangkat harus ditutupi jangan sampai kursi pesawat itu kosong. Dan Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan kabupaten lain bahu membahu dan akhirnya embarkasi Banjarmasin ini kada dana kosongnya dah berangkat seberataan dengan 5.000-an sudah berangkat jumlahnya kan alhamdulillah. Nah jadi kita
Urang-urang benua ini memohon juga kemarin ulun lawan calon jemaah haji, doakan benua kita ini aman, tentram, sejahtera, meningkat kualitas kehidupannya. Kayak apa benua Banjar nih ujar Abah Hubnur apa ngarannya, Kalsel Babus Salam. Kalsel artinya pintu keselamatan. Nah, kemudian kalau Banjarmasinnya kan Banjarmasin Mbak Iman, Barasih wan nyaman. Artinya para tamu-tamu Allah yang berangkat tahun ini satu kehormatan. Ada semua orang kau berangkat dah. Nah, cuma dengar langkah, julun di asrama haji aja belum tentu berangkat. Inggih. Tapi kalau sudah kita melangkah sampai dalam pesawat, itu pun belum tentu juga. Nah, jadi apabila syarat dan juga manasiknya terpenuhi, insya Allah haji kita akan menjadi haji yang mabrur, haji yang berkah, haji yang menyejukkan, haji yang menampakkan kesalehan sosial kepada masyarakat, termasuk ibadah kurban. Nah, maka kurban itu apabila ada rezeki jangan sampai kada pak kurban, karena kurban merupakan bagian daripada ritual tujuannya kepada Allah, bukan hanya kulitnya, bukan hanya bulunya, tulangnya, dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu nilai keikhlasan dan ketakwaannya. Nah, ini adalah untayan syair nang ulun balut dari apa yang disampaikan oleh Mufti Kerajaan Indragiri Hilir. Beliau ini keturunan dari Datuk Kalampayan yang merantau sampai ke tanah seberang di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Tambilahan. Nah, Tambilahan itu dua ada pesawat kita tuh, Banjarmasin Jakarta, Jakarta Riau. Riau itu ke Tambilahan 9 jam. 9 jam. Mau bayangkan pian. Lawas banar. Artinya di Sungai Indragiri Hilir itu keluarnya tuh ke daerah Singapura tuh kelihatan. Perbatasan. Nah, ini luar biasa lah. Nah, jadi ulama-ulama yang hebat ini merantau, dia mengorbankan diri dengan keluarganya, anak bininya, mengabdikan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan kita sabarataan, mudah-mudahan para calon jemaah haji kita semua niatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berangkat selamat, bulik pun selamat dan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Apa ini waktu kita nih pindah nih? Pas sudahan nah, di iya, penghujung. kita tutupakanlah. Nah. Sampai di sini madihin berkisah, syair berkisah di dalam mengandung hikmah. Mohon maaf kalau ada salah, mudah-mudahan memberi maslahah di bulan mulia haji awan umrah, lawan berkurban mengharap ridha Allah. Terima kasih pendengar semuanya, terutama lawan Acil Helda. Mudah-mudahan malam ini malam arba, apalagi berada di bulan mulia. Mohon maaf pendengar semuanya, mudah-mudahan syair penyusun kata memberi hikmah, awan salah kata ampuni ulun jua. Langsung berhenti
Iya baik, dan senang merompat tadi sudah kita ikuti Madiin Syair Bakisah untuk edisi hari ini. Terima kasih Bapak Anang Syarani untuk Sama-sama. Madiin pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sabarataan. Amin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.